Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB Obrolan Bola Urgent. Kali ini sudah kedatangan sang maestro Mamat Al-Katiri karena ini ada isu isu yang top. Bersama kita juga sudah ada Mas Haryanto Prasetyo, Mas Tommy. Selamat sore Mas Tommy. Sore Mas. Sore. Mas Tommy ini kita undang karena dia salah satu ada di inner circle-nya U20 Timnas ya. Iya. Karena dia juga ikut TC kemarin ke Turki dan di grassroots Mas Tommy sudah sangat menguasai lah, makanya kita undang untuk ngobrol-ngobrol agak santai gak nih? Agak santai tapi saya misu-misu gak apa-apa ya. Enggak, saya mau gimana ya? Mau bilang santai ya udah terlanjur. Mau bilang enggak juga ya udah diputusin. Ya gimana? Jadi per hari kemarin sudah ada keputusan resmi bahwa FIFA mencoret Indonesia dari host World Cup. Jadi tuan rumahnya tadinya kan di Indonesia, Piala Dunia 20 itu dihapus oleh FIFA, Bang Mamat. Ya. Resmi kemarin. Ya. Tadi malam resmi dihapus di halaman resmi FIFA 29 Maret 2023. Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden PSSI Erick Thohir, FIFA telah memutuskan karena keadaan Indonesia saat ini untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023, tulis FIFA di halaman resminya. Dalam narasi tersebut, FIFA menggarisbawahi untuk tetap berkomitmen aktif membantu PSSI yang diiringi dukungan pemerintah Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Apa terjemahannya? Hah? Terjemahan ke bahasa Inggris? Anda kan sebut bahasa Indonesia. Bukan. Apa? Kata-kata ini tuh artinya apa sebetulnya? Ya ini tidak lengkap ini ya. Ini ada sebelumnya kan. Mengingat situasi saat ini. Ya. Sehingga Piala Dunia U20 di Indonesia dibatalkan. Itu ada karena keadaan Indonesia saat ini. Oh ya, menyusul mana? Itu karena keadaan Indonesia saat ini. Nah, Menyusul karena telah memutuskan karena keadaan Indonesia saat current ini. situation. Iya, Sirkumatch. 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 Iya. Iya, tapi ini kan multi tafsir. Keadaan saat ini tuh keadaan apa? Oh itu yang tidak dijelaskan secara detail oleh FIFA ya. Makanya sebenarnya transparansinya itu dibutuhkan dari PSSI. PSSI bukalah floor lah. Ini sebenarnya situasi ini karena apa? Benarkah karena penolakan Israel? Kalau penolakan Israel saya punya pendapat asumsi sendiri nih. Pendapat pribadi saya adalah bahwa gelombang penolakan terhadap Israel itu kecil. Menurut saya ya. Menurut saya sangat kecil. Tidak dengan demo yang gimana-gimana atau udah terlanjur rusuh di Indonesia. Tidak, tapi potensinya ada. Betul. Karena kan belum sampai ke Piala Dunia. Kalau nanti udah di Piala Dunia, FIFA juga mungkin pikir, wah ada potensi nih. Itu satu. Yang kedua, ini 2 gubernur doang yang menyampaikan statementnya. Presiden statement sebaliknya bahwa pisahkan. Ya, kedudukan presiden dengan 2 gubernur lebih tinggi presiden dong. Kalau presiden perintah gubernur untuk tetap jalankan ya dia harus tetap jalankan gitu. Tidak ada urusan dengan itu. Tapi walaupun ya statement itu statement blunder gitu kan. Itu blunder sekali itu. Niatnya apa sebenarnya? Pencitraan tapi gagal. Tapi itu jika isunya Israel kan? Iya, jika isunya adalah Israel gitu loh. Jika isunya Israel terlalu kecil. 2 gubernur walaupun 2 gubernur lain tuan rumah tapi presiden secara langsung juga menyampaikan ya paling tidak menjadi tameng lah bahwa saya pemimpin tertinggi. Pisahkan olahraga dari politik. Tolong koordinasi sama FIFA PSSI gitu kan. Untuk meredam isu 2 gubernur ini yang dimana lokasi mereka juga jadi tuan rumah gitu kan. Nah itu sih menurut saya terlalu kecil. Tapi ya catatan-catatan lain apa? Infrastruktur misalnya. Apakah benar udah siap? Apakah apa yang dilakukan FIFA kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan FIFA pasca konser-konser kemarin. Karena FIFA sudah melarang sebelumnya stadion dipakai untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan sepak bola. Dan ini eventnya Piala Dunia. Event Piala Dunia. Sementara Hamin 3 bulan dipakai untuk konser. Dipakai untuk konser kemarin kan? Konser. Dipakai untuk konser. Itu kita belum dapat juga surat teguran dari FIFA. Apakah menegur atau tidak? Menegur atau tidak, gimana FIFA marah atau tidak atau biarkan saja. Karena itu FIFA yang melarang. FIFA sebagai organisasi pasti marah juga dong. Orang saya udah larang kalian masih ini. Ditambah ada inspeksi ulang.
Kemarin tuh. Beberapa kali inspeksi ulang ke Indonesia, mengecek. Kemudian kita baru 5 bulan lah dari Kanjuruhan. Kasus Kanjuruhan. Yeah. Kita tuh baru 5 bulan. Yeah. Jadi ini berkaitan tuh, ada potensi bahaya. Ada potensi. Oke, potensi doang nih. Kecil tapi punya potensi. Oke. Ya, tidak sebesar yang kita hiruk pikukan gitu loh. Yang kedua, oh ya, stadion-stadion gimana? Stadion-stadion ini, iya, inspeksinya kan termasuk dengan standar keamanan di stadion. Udah siap belum nih? Karena ada potensi ini, pernah terjadi Kanjuruhan. Apakah ini semua udah siap menahan potensi bahaya? Analisanya ya. Ya. Nah, yang keempat yang terakhir nih, bahwa memang tidak ada hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Kita mau sosokan, oke, gak apa-apa. Israel main di ini. Ya saya sih setuju aja. Sebagai penikmat bola saya setuju aja. Tapi pemerintah setuju nggak? Makanya pemerintah bawa, karena dia punya peraturan sendiri bahwa dalam segala lini, dalam segala aspek, dalam segala apapun, kita tidak bisa bekerja sama dengan Israel. Itu sudah ada. Israel tidak bisa mengibarkan bendera, Israel tidak bisa menyanyikan lagu kebangsaan. FIFA bolehkan nggak? Kalau FIFA tidak bolehkan, berarti Israel tetap datang ke sini nyanyikan benderanya, nyanyikan lagu kebangsaannya, naikin benderanya. Indonesia melanggar peraturannya sendiri karena ada permenlunya. Ada ya permenlunya? Menteri Luar Negeri siap bertanggung jawab nggak? Jadi ini kusut, emang menang kusut. Nah jadi ini dalam melakukan hubungan dengan Israel kiranya perlu diperhatikan prosedur yang ada dalam dan selama ini masih berlaku. Ini surat bahkan untuk Pemda-Pemda loh. Yang pertama, tidak ada hubungan secara resmi antara pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk surat menyurat dengan menggunakan kop resmi. Bahkan surat menyurat aja nggak boleh. Tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi. Tidak diizinkan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia. Kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa dan otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk affidavit melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Jelas. Ini secara regulasi negara. Secara regulasi negara, Permenlu. Kita jangan ribut-ribut. Kita mau ribut sampai kapanpun kalau ini belum dicabut ya gimana? Artinya makanya abu-abu di pihak pemerintahan. PSSI mah cuma pikirkan sepak bola. Oh, di pihak PSSI ya. Iya, walaupun ada politik dikit-dikit ya udah bodo amat lah gitu. Tapi ya mereka tidak punya aturan, mereka pakai aturan FIFA, standar FIFA. Sementara pemerintah ada aturan dalam negerinya. Kita ribut sampai kapanpun kalau aturan ini tidak dicabut, ya memang tidak bisa. Kalaupun naik ada orang akan gugat. Karena aturannya seperti itu. Karena aturan seperti ini. Menteri Luar Negeri siap nggak mundur kalau tiba-tiba Israel datang? Karena aturannya Permenlu. Iya. Permenlu. Dan di ini buat Pemda-Pemda, untuk semua Pemda-Pemda. Nah kalau kayak gini itu gimana ya? Artinya kita ribut-ribut juga ini ada satu. Substansinya tuh hilang. Maksudnya kita ribut-ribut ini kita ribut dari awal. Makanya saya tweet lucu-lucu aja lah. Iya kan? Siap-siap ya kata-kata kita jangan saling menyalahkan. Nah itu kata-kata template tuh ya kan? Iya. Betul. Kita harus bangkit. Oh udah banyak politisi sekarang ini benar kan? Saya udah tweet luar. Karena berarti secara regulasi ini susah ya? Iya, sebagai penikmat bola kita mah bodo amat. Memang olahraga pisah sama politik. Tapi Indonesia punya aturan sendiri. Dan aturan ini lebih dulu daripada keikut sertaan Israel di Piala Dunia U20. Tapi apa nggak dipikirin sebelumnya bahwa Israel bisa lolos? Israel tuh baru lolos ke Piala Dunia. Siapa yang bayangkan kekuatan Israel bisa lolos Piala Dunia U20? Siapa yang bayangkan? Ketika dia dia masuk final Euro aja lawan Inggris U19. Euro U19 lawan Inggris kan dia masuk final, makanya dia punya jatah ke Piala Dunia U20 kan. Itu aja kan orang bingung. Kok bisa? Eropa saja bingung apalagi kita Asia. Jadi ini pertama kali timnas Israel berlaga di Piala Dunia U20 setelah kompetisi pertama gulirnya dari tahun 77. Ini pertama kali Israel lolos ke Piala Dunia U20. Makanya dan tidak ada yang menyangka sementara mereka lolos itu setelah Indonesia ditunjuk setelah jadi tuan rumah. Tapi catatannya Israel telah mengamankan tiket lolos sebagai kontestan Piala Dunia U20 itu sejak Juni 2022. Indonesia dari 2019 tuan rumah dapatkan Oktober 2019. Nah, kenapa maksudnya nggak dari kemarin dipikirin nih gitu? Ya karena belum mendekati. Belum nge. Silakan Mas Tommy. Kenapa kita baru pikir sekarang? Kalau Mas Tommy kita nanya di pihak ini lah ya. Mas Tommy kan di pihak pemain dan pelatih lah dan praktisi sepak bola Indonesia. Apalagi Mas Tommy di grassroots ini sangat akrab ya Mas. Mas gimana Mas melihat fenomena yang akhirnya
Hoki Caraka dan kawan-kawan tidak bisa bermain di Piala Dunia U20. Udah dua generasi berarti ya. Yang pertama Beckham tidak bisa, Beckham dan kawan-kawan tidak bisa bermain gara-gara pandemi. Kemudian sekarang tidak bisa bermain lagi angkatannya. Ya yang pasti kecewa, kayak kami sebagai di kepelatihan di sepak bola juga sama pemain, ya Piala Dunia itu kan ujungnya dalam artian kita untuk CV ya kan, pribadi kita, kalau kita berada di situ kan menaikkan nilai jual kita kan gitu kan, dan itu sebuah pengalaman bermain dengan tim-tim dari ya tempatnya orang main bola, orang sepak bola lah kan gitu kan, orang level paling atas kan gitu. Dengan adanya begini ya otomatis kecewa, iya pasti. Cuman kan ya gitu tadi, kita banyak harus bukan menyalahkan satu orang kan, dua nyalahkan di mana-mana enggak. Yang penting yang pasti kita harus, oh ya ini ada hal yang lain yang harus kita pikirkan juga. Jadi ya kita harus tahu, bukan hanya marah akhirnya jadi nggak bagus hubungan sama orang kan gitu, sesama yang lain dari ini akhirnya ya kayak sekarang kan jadi yang tadi Mas bilang kan, kita mau berantem sampai apa, ada aturan itu ya udah kita main bola ya seneng. Kayak saya juga di rumah saya jadi rame kan, Solo kan, jadi ada tamu dari Inggris dari mana, pemain bisa tahu lapangan kampung saya nih kan gitu kan. Itu bisa diinjek sama pemain mereka, bisa masuk di media kan gitu. Tapi ya itu tadi Mas bilang tadi, ya kita nggak tahu di belakang ada aturan apa kan, kita nggak tahu. Makanya kan saya bilang ya udah, ini buat pembelajaran. Berarti ke depan ya harus kita persiapkan lebih bagus lagi, lebih ternyata ya itu tadi yang bilang, kita nggak tahu kok bisa Israel lolos kan gitu kan. Nah, siapa yang tahu kan gitu, di sepak bola bundar. Tahu-tahu dia lolos, kita udah tuan rumah. Lolos otomatis lagi, bukan playoff. Makanya masuk final Euro. Ya, emang kesempatan kita di Piala Dunia ya harus tuan rumah. Kalau enggak ya kita berat karena ranking kita kan gitu. Dan di mana-mana ranking, saya juga pernah ngalamin main pra kualifikasi Piala Dunia. Ya mesti dengan lawan yang di atas kita. Ya kan? Contoh tim Korea Selatan. Yang pre-Olimpik aja saya setengah mati lawan Korea Selatan kan waktu itu kan gitu kan. Kalah 7-0. Gimana mau main di Piala Olimpik kan gitu. Jadi itu kalau menurut saya. Terus melihat persiapan kan sudah panjang dilakukan Sintayong dan kawan-kawan nih Mas Tommy. Hoki Caraka dan kawan-kawan juga sudah TC ke Turki, TC ke Korea untuk maksudnya ini untuk persiapan Piala Dunia yang memang Piala Dunia ini kan seperti Mas Tommy tadi bilang adalah puncak tertinggi dari sepak bola, pengen main di Piala Dunia ya. Secara psikologis gimana akhirnya mengembalikan lagi percaya diri anak-anak atau mengobati luka hati di teman-teman U20 ini gimana Mas? Ya saya ngeliat sendiri sih perjuangan mereka anak-anak waktu saya ikut ke Turki dengan Coach Shin kan kesini juga untuk itu kan, untuk Piala Dunia yang dari kemarin yang kelahiran 2001 sekarang ke 2003 ya mereka berusaha dengan luar biasa tuh latihannya Coach Shin kan gitu kan. Mereka juga melahap dengan latihan itu dengan semangat, dengan ya mereka fight lah untuk bisa masuk ke tim ini kan gitu. Ya pasti kecewa itu tadi. Ya gimana kita menginiin kan, tetap ya udah kita harus ada hal yang lain yang kita nggak tahu kan gitu. Ya tetap harus berpikir positif. Ya udah ini gagal. Gimana ya udah mungkin 1, 2 hari, 3 hari. Ya udah kalau bisa ke depannya udah kita fokus ke kita apa sih? Kita main bola kok. Ya udah fokus lagi untuk latihan. Ya udah lupain. Kita juga mau teriak di media sosial mau apa tetap nggak akan merubah. Keputusan itu. Gitu. Jadi ini secara benang kusut ini kan belum tentu Israel, maksudnya belum tentu gara-gara Israel juga kan sebetulnya kan. FIFA juga tidak memberikan keadaan yang sekarang tuh apa gitu. Iya, bisa aja gabungan dari semua keadaan gitu loh. Jangan lupakan Kanjuruhan itu baru 5 bulan loh. Itu bukan sesuatu yang 2 tahun atau 3 tahun lalu. Dan putusan soal Kanjuruhan itu belum pernah ada. Dan putusan FIFA ya, Indonesia terkait Kanjuruhan itu belum pernah ada. Jadi sebetulnya kalau putusan dalam negeri kan karena angin. Kalau putusan luar kita nggak tahu. Belum pernah nih, FIFA itu belum pernah sepak bola Indonesia tuh diapain gitu setelah itu, karena mereka masih meninjau, masih macam-macam. Kita nggak tahu, semuanya itu saling berhubungan gitu loh. Tapi belum clear banget ya. Iya belum clear banget ya, gitu karena loh. kita tidak tahu hukumannya tuh
maksudnya tidak jadi host itu gara-gara apanya tuh belum sangat detail. Cuman Iya. yang tengah-tengah aja lah bahwa gara-gara kejadian yang sekarang gitu. Udah tapi kejadiannya apa? Nggak tahu. Tapi dengan menit-menit akhir juga bisa jadi karena menit-menit akhir pemerintah juga kan melobi. Pertama, mengajukan Singapura sebagai tandem untuk Israel, grup Israel bermain di sana. Tapi kan belum Co-host drawing. kan. Maksudnya kalau bisa Iya, aja kan Indonesia sebelum satu itu. grup sama Israel kan bisa. Hah? Iya maksudnya itu. Ya kemungkinan- gimana? Indonesia kan udah pernah satu grup sama Israel 58 dan menolak main kan. Dan menolak main kan Israel yang lolos kan. Aku nggak tahu itu. Iya pernah tuh. Nah. Oh, iya? Perebutan tiket Piala Dunia, zona Asia Afrika. Oh iya betul. Indonesia berhasil maju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia edisi tersebut menolak tampil. Oh dulu pernah, oke. Karena Oke. berada dalam satu grup dengan Israel. Begitu pula yang peserta lainnya Sudan dan Mesir. Alhasil Israel yang lolos otomatis. Jadi kalau FIFA sih berarti secara Tanpa menghadapi satu lawan pun. berarti FIFA tuh agak kalau ukuran gini-gini tegas ya untuk yang gini-gininya nih. Ya Misalnya- karena dia tidak peduli dengan batas wilayah atau pengakuan negara. Intinya kan FIFA mengakui dia menjadi anggota FIFA atau tidak. Itu aja, Iya dan FIFA itu berapa kali menekankan ya kalau kalian coba cari lagi bahwa FIFA ingin itu melalui PSSI juga menyampaikannya bahwa FIFA ingin ada kesetaraan antara semuanya. Nah sementara dari Indonesia mencoba mengajukan untuk wah kita gandeng Singapura untuk Israel bermain di Singapura. Oke. Atau boleh tetap main di Indonesia tapi tidak menabrak aturan. Artinya lagu kebangsaannya Tidak dan boleh. juga benderanya tidak dinaikkan. Iya. Oh, FIFA nggak mau dong. Ini anggota saya, kau juga anggota saya. Semua anggota ini punya hak yang sama. Nggak bisa gitu. Nah itu yang FIFA. Makanya saya bilang kita ini ribut, saling ribut. Ada yang nolak Israel, ada yang bilang nggak boleh pisahin. Pisahin aja olahraga sama politik. Ini kan olahraga bukan politik. Orang-orang itu juga datang main bola bukan perang. Iya, masalahnya politik Indonesianya melarangnya di semua lini termasuk olahraga. Jadi mau dibilang nggak berhubungan sama politik juga, ya berhubungan. Berhubungan, karena aturan apapun yang negara. terjadi. Iya. Oh berarti kusut ya? Kusut. Ditambah Maksudnya emang nggak ada win-win solution kalau gini Mat? makanya ini bisa macam-macam ini. Ini boxnya bisa macam-macam dan menurut saya ini karena semuanya ini. Karena kanjuruhan kita belum pernah ada proses apapun dari FIFA terhadap Indonesia. Terkait kanjuruhan satu. Mungkin ini diakumulasi dengan dan saya yakin juga bukan baru kemarin keputusan ini. Hah? Bukan baru kemarin keputusan FIFA resmi untuk mencabut. Lagu udah dihapus duluan dari situs FIFA. Drawing udah dibatalin duluan. Udah ada kayak kisi-kisi gitu ya? Udah ada sebelum-sebelumnya bahwa memang kita batal. Tapi pengumuman resmi baru tadi malam kan? Pengumuman resminya baru tadi malam. Ya masa ya tiba-tiba Pak Erick Thohir datang sampai di sana ketemu Gianni, tiba-tiba pengumuman muncul. Gitu. Apa gak ada waktu lobby atau apa gitu. Tapi artinya Pak Erick juga sudah berusaha dengan datang ke sana tuh, datang ketemuan sama Presiden FIFA tuh. Iya tapi kan usaha kita apa ya? semua tidak tahu usaha melobi ini lobby apa. Lobby bahwa oke kita siap tapi dengan catatan A, B, C, D. Kan kita nggak tahu makanya saya bilang sebelum kita bicara transformasi sepak bola, bicara dulu transparansinya. Apa yang terjadi dulu? Apa yang terjadi dulu ini? Kalian lobby ini lobby apa? Itu satu, pemerintah menolak. Kalau seandainya menolak itu jangan abu-abu. Ya, makanya biar jangan masyarakat dengan masyarakat yang pro Israel datang dengan kontra Israel datang saling ini seolah-olah kita berperang dengan kita sendiri. Padahal ya memang secara aturan nggak bisa Israel kibarin bendera, FIFA nggak mau. Secara keamanan juga sistem keamanan ada potensinya belum siap. Iya. Karena pasca kanjuruhan. Secara inspeksi mana surat teguran FIFA soal GBK? Pernah kita baca nggak? Enggak. Ya udah kita nggak tahu semuanya berarti transparansi aja dulu. Aduh. Tapi aku akhirnya kita ngelihat ini postingan-postingan dari pemain-pemain ya. Kayak itu yang bikin sedih sih. Tadi malam itu kesel ya kita sama di situ baca pengumumannya. Iya. Kita tuh udah tag ini loh. Kita bahas Indonesia Burundi supaya kalian tahu ya. Ya udah mau tayang tuh. Udah mau tayang tiba-tiba kita pas tuh keluar dari sini pengumuman resmi Indonesia batal. Udah ya Burundi gak usah tayang. Dan aku ini sih pengen efeknya setelah ini. Iya. Karena Gimana Mas Tommy? Ya kalau efek pasti ya kita kan tinggal nunggu apa ya di ban atau ndaknya itu kan. Yang pasti kan kalau kita efek ya pasti yang orang kemarin di SSB anak oh iya main bola nih mau Piala Dunia kan gitu kan. Ya saya sih berharap enggak kan gitu. Cuman ya pasti ada kayak di klub pun pasti akan sedikit apa ya gue mau kemana main bola ini di ban kan gitu kan bahasanya kan gitu kan. Jadi akhirnya kayak ya aduh jangan main bola. Jangan inilah kan pasti gitu kan di keluarga
yang anaknya lagi seneng main bola. Iya, Udah iya. nggak usah main bola lah. Padahal main bola keahlian kan yang dicari kan gitu kan. Jadi dilansir dari situsnya dari PSSI ya, dari sumber PSSI bahwa ini adalah Ini dari PSSI. konsekuensi yang Ya gimana mau bilang pisahkan olahraga sama sepak bola? Ini apa namanya tuh? Konsekuensi yang diposting di ini PSSI aja ini argumentatif. jadi ini apa potensi potensi hukuman yang bisa kita dapatkan ya. Gua baca Federasi posting kayak begini loh. gua bacain dikit ya di websitenya PSSI. Katanya potensinya seperti ini. Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Indonesia akan dikecam oleh negara-negara lain karena tidak melaksanakan amanat FIFA. Indonesia tidak bisa mengikuti kegiatan sesuai kalender FIFA. Indonesia tidak akan memiliki kesempatan kembali untuk dipilih FIFA sebagai tuan rumah ajang olahraga. Indonesia akan dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Indonesia akan dikecam karena bertindak diskriminatif mencampur adukan olahraga dengan politik. Pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan 500.000 orang lebih terdampak langsung kalau sepak bola Indonesia terhenti. Terakhir, Timnas U16, U19, U20 tidak boleh ikut serta dalam ajang sepak bola internasional jika FIFA membekukan PSSI dan berdampak hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Jadi Begini ya PSSI ya, tolong ya. Ini pantas saya selalu bilang podcast kita lebih bagus daripada website PSSI memang. Ini tuh asumsi kalian. Itu kan website resmi PSSI. Ya masa iya etisnya gimana tiba-tiba tulis begini. Ini kan asumsi kalian. Ini kan asumsi. Sederet potensi. Iya potensi. Asumsi kan? Kemungkinan yang Berdasarkan pasal apa ya? Kalau mau ditulis itu berdasarkan statuta FIFA. Jika orang terima masa kehilangan mata pencarian 500 orang terdampak langsung. Ini udah kayak berita olahraga loh ini. Oh iya juga. Iya. PSSI ini website resmi ditulis itu yang membesarkan hati pemain. Kami akan berusaha semaksimal mungkin potongan berita dari misalnya omongan Pak Erik, transformasi dan lain sebagainya. Ya begitu, yang benar-benar sesuai konteks gitu loh. Jangan asumsi kalian sampai anak-anak muda terancam itu. Itu kan kayak orang lagi sedih kok tambah pukul. Federasi harusnya merangkul. Ada itu. Sederet potensi. Ini udah kayak ini loh website berita olahraga. Ini PSSI resmi loh ini. Oh iya nanti webnya nih. Jika Indonesia oke. Oh iya ini. Oh maka netizen pertama dibekukan FIFA ke Indonesia bisa dikecam oleh. Oh mereka pakai bahasa netizen. Oh netizen mengkhawatirkan sejumlah hal. Iya udah kayak berita olahraga sih, netizen mengkhawatirkan juga tidak perlu. Kalian tulis di situ, kalian tulis itu sumber resmi dari dalam, bukan dari luar ke dalam. Artinya ini aneh banget iya. Ini belum ya, hanya potensi aja ya. Iya. Kita belum tahu kita bakal diapa-apakan. Netizen mengkhawatirkan sejumlah hal, kalian upayakan untuk hal itu tidak terjadi. Itu baru PSSI, bukan ditulis di dalam situ. Bisa nggak tapi? Mengupayakan untuk tidak terjadi hukuman-hukuman. Bisa. Itu masih bisa dilaksanakan ya? Makanya kita harus tahu dulu di ban karena apa gitu loh. Baru lihat aturannya. Karena aku sih takutnya ya masalah ini berimbas ke kayak Marcelino Ferdinand yang lagi abroad di luar. Terus Roberto Barnabas Sobor baru mau berangkat. Barnabas Sobor baru mau berangkat. Barnabas Sobor tadi malam di sini pas dia dapat berita ini muka dia berubah langsung karena dia udah visanya udah mau ke Lithuania. Mau berangkat ya. Main di klub papan atas Lithuania. Iya, pas Mamat Al-Khairi bilang ini kalau misalnya ada keputusan ban atau segala macam ada kemungkinan ya kalau sanksinya aku bilang kalau sanksinya kayak dualisme kemarin. Yeah. Dualisme PSSI, sanksinya sama seperti itu. Berarti kan abroad juga akan pulang. Tapi kan kalau udah kontrak biasanya gak apa-apa sih. Setauku. Harusnya, tapi gak tahu juga ya. Tapi force major kan? Jatuhnya ada force major. Nah, kalau gue sih mendoakan yang terbaik. Iya, makanya. Maksudnya udah ya. Ini selanjutnya ini saatnya. Lobby berarti ini. Pak Erick Thohir menggunakan power internasionalnya untuk melobi ya. Kalau memang masih berharap
sepak bola kita baik-baik saja, melobi untuk tidak disanksi dengan begitu berat. Mungkin sanksinya adalah bahwa Indonesia tidak boleh mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia atau apa-apa sampai berapa puluh tahun ke depan. Oke lah, bodo amat lah. Karena pun kalau kita mengajukan juga kayaknya FIFA mikir-mikir lagi deh. Tapi kalau untuk ke pemain, ke klub yang bermain di AFC Cup itu semoga enggak ya. Kompetisi juga tetap jalan gitu. Kemudian bisa berpartisipasi karena Piala Asia ada. Ya kita udah lolos senior nih ya. Itu sih harapan saya sebagai juga orang bola. Ya kepengennya ya bandnya cuman itu aja. Masa nggak boleh jadi tuan rumah kan gitu kan. Kalau untuk kayak ikut di AFC, ikut di itu saya harap sih nggak. Biar ya itu tadi mata istilahnya kerjaan kita kan gitu. Kita hidup dari bola kan gitu. Jadi harapan saya sih itu. Nggak ada band yang waktu dualisme ya Mas ya. Jadi pemain kompetisi juga normal, timnas juga bisa ikut event yang bisa dia ikut. Intinya yang itu aja, tuan rumah itu aja yang mungkin kalau itu di ban kan gitu kan. Kalau Mas Tommy lihatnya anak-anak di dalam sekarang gimana secara psikologis gitu kan, dekat dengan mungkin masih komunikasi juga tadi malam gitu. Ya kemarin sempat ada lihat di itu mereka ya sedih sih, masih rasa sedih, ya kecewa lah pasti ya. Tapi ya itu tadi kita nggak tahu permasalahannya apa kan gitu kan. Kalau saya jadi ngeliat mereka sedih ya karena tinggal sebulan. Iya. Kan gitu kan. Tinggal wah ini udah ngasahnya itu kan udah bener-bener yang diasah bener-bener kan gitu. Ya saya maklumin itu. Dan coach yang lain juga saya lihat juga ya itu tadi karena sebentar mau event. Kayak dipukul pakai yang pukulan besar itu kan. Dam akhirnya ya itu sih. Jadi gimana ya? Sedih banget pasti. Tapi bentar, ini Indonesia fix keluar dari babak grup juga? Hah? Oh ya itu belum ya? Bisa aja. Kalau tiba-tiba yang ditunjuk adalah Italia misalnya. Italia kan lolos. Ya berarti Indonesia kalau keluar, berarti mereka harus kualifikasi lagi satu dong. Udah gak ada waktu lah. Jadi udah gak ada waktu. Tapi kalau hostnya yang gak lolos misalnya Argentina yang pasti menggantikan posisi. Mungkin ya FIFA punya ini yang mana yang pasti akan tuan rumah juga pasti itu dipikirkan kan gitu kan. Karena ya, mungkin kalau lebih ya. Atau kurang kan nggak mungkin. Iya. Kan peserta pasti Piala Dunia itu sekian kan gitu. Emang serba masih rancu ya. Iya, karena putusannya gak jelas. Ya kalau hostnya yang timnya udah lolos itu berarti jatah Indonesia mau gimana nih, mau direbutin lagi atau tetap Indonesia? Iya, kan? Kalau seandainya tuan rumahnya misalnya yang udah lolos ya. Misalnya tuan rumahnya Italia atau main di Amerika Latin ada Brazil atau di Asia ada Korea atau Jepang yang sudah lolos aja. Yang sudah lolos. Nih satu jatah ini mau gimana nih jatah Indonesia ini? Jatah Indonesia ini diapain? Dikualifikasi ulang bikin playoff atau apa sementara waktu 1 bulan lagi? Atau pilihannya mungkin yang cari yang tim yang gak lolos hostnya. Kalau itu memang Argentina lolos? Enggak. Argentina enggak lolos. Ya udah di sana. Mau di sana berarti ya. Jadi emang ini masih serba gantung ya semuanya ya. Iya. Masih serba menggantung. Jadi untuk sobat sporty semua kita juga tentunya berdoa yang terbaik buat insan sepak bola Indonesia. Semoga, kalau ngomong gini juga basi juga. Semoga hal ini nggak akan terjadi juga. Semoga pertama sanksinya ya cuma sanksi dihapus dari keikutsertaan host gitu loh. Host Piala Dunia, host Piala Dunia U20, host Piala Asia, Olimpik kan gitu kan. Yang masuk dalam agenda FIFA gitu kan. Tapi jangan berimpas ke pemain lah, apalagi pemain muda nih. Yang lagi pada abroad juga ya. Iya. Oke, satu. Dan tolong yang bikin polemik tanggung jawab kalian. Ya. Kalau soal stadion juga yang izinkan konser, ya tanggung jawab juga kalian. Satu closing statement dari Mas Tommy. Kalau Mas Tommy aku sih lebih ke ini deh, untuk pemain-pemain yang ada di timnas U20 sekarang silakan Mas mendegarkan hati merekanya Mas, silakan Mas. Ya pesan saya tetap semangat, berpikir positif aja. Masa depan masih panjang. Ya kan mereka rata-rata masih 19 tahun. Ya berharap bandnya tidak berat sekali kan gitu. Jadi mereka masih punya harapan untuk next di U23, di 23 ya Paralimpik terutama. Jadi SEA Games itu harapan saya
itu sih. Oke, satu closing statement dari Mamat Al-Katiri. Satu closing statement. Saya cosplay pejabat ya. Oh boleh. Ini. Cosplay, ini cosplay ya? Ya. Oke. Ya jadi kita sekarang jangan saling menyalahkan. Kita harus berpegang tangan, bersatu karena ini belum kiamat. Kita masih ada event-event ke depan dan kita akan maju untuk transformasi sepak bola Indonesia akan menjadi lebih baik, lebih bersih, lebih dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Masih banyak event-event di depan kita. Jadi jangan kita patah semangat. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.